Tuhan itu membenci dosa, tapi dosa tidak pernah membuat Tuhan berkurang mengasihi kita. He hates sins. Dia benci banget, tapi itu tidak pernah mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Dosa memang tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Tapi dosa bisa menghalangi diri kita untuk mengalami kasih Tuhan. Dosa membuat hati kita tumpul, membuat kita menjauh dari Tuhan. Membuat kita lagi gak peka kepada kehadiran Tuhan. Membuat hidup kita menjauh dari Tuhan. Tema kita di bulan Desember ini adalah God's Protection atau perlindungan Tuhan. Saya mau ajak setiap saudara untuk keluarkan catatan khotbah saudara. Nah, pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya yaitu I Fear No Evil. Saya nggak takut bahaya atau aku nggak takut kejahatan apapun. Di penghujung tahun ini seberapa kita dapat melihat dan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa kita telah melewati dari bulan Januari sampai di bulan Desember ini melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan perlindungan Tuhan itu juga bukan bicara soal absennya ancaman atau bahaya atau kesulitan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa perlindungan Tuhan itu bukan karena ketiadaannya ancaman atau bahaya atau kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi justru perlindungan Tuhan itu adalah bicara penyertaan Tuhan di masa sulit sekalipun di dalam kehidupan kita. Di saat musim kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Di Mazmur 23 yang pertama dikatakan, Mazmur Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah sebuah Mazmur yang paling terkenal, yang paling banyak dikenal oleh anak-anak Tuhan. Yang dituliskan oleh Daud. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dan dia tidak pernah akan kekurangan. Di ayat kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan ayat keempat. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. I fear no evil. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di dalam Amplified Bible-nya dikatakan, even though I walk through the sunless, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman yang gak punya sinar matahari. Coba bayangin kalau kita berada di tempat, di lembah yang gak ada sinar matahari sama sekali, gelap gulita. Yaitu the valley of the shadow of death, yaitu artinya adalah lembah kematian, bayangan kematian. I fear no evil. Aku gak takut bahaya. For you are with me. Wow. And the rod to protect and your staff to guide, they comfort and console me. Gadamu melindungi aku dan tongkatmu membimbing aku, semuanya itu menghibur dan menguatkan aku. Kesadaran kita akan penyertaan Tuhan membuat kita tidak takut akan bahaya. Kesadaran kita akan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita membuat kita gak takut terhadap kejahatan.
Karena Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Di mana kita tahu bahwa gembala pasti akan melindungi dan menjagai domba-dombanya. Di Indonesia bukan negara yang banyak beda dengan negara kayak seperti di Timur Tengah, seperti di Israel, seperti di New Zealand, di mana banyak padang dan domba, bahkan dikatakan domba lebih banyak daripada manusianya. Kita nggak punya gambaran sama sekali tentang gembala itu seperti apa, gembala domba itu seperti apa. Tapi Alkitab mengatakan, Alkitab menuliskan bahwa gembala domba adalah gembala yang menuntun setiap domba-dombanya ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Bahkan dikatakan sekalipun domba itu bisa melalui lembah yang gelap sekalipun, sang gembala itu ada bersama-sama dengan dia. Bukan hanya sekedar bersama-sama, tetapi juga melindungi dan menjagai domba-dombanya. Waktu saya merenungkan ini, lembah kekelaman itu gelap dan kelam, menakutkan dan mencekam. The valley of the shadow of death adalah gambaran masa-masa sulit di dalam kehidupan. Di mana kehidupan itu gelap, di mana kehidupan itu menakutkan, di mana kehidupan itu penuh ancaman mungkin. Mungkin masa di mana kita nggak bisa melihat masa depan kita dengan jelas. Pastor, aku kayaknya udah gak punya masa depan. I cannot see my future. Aku udah gak lihat masa depanku. Masa depanku gelap. Hidup yang kehilangan arah. Hidup yang dalam ketakutan. Hidup yang terancam. Hidup dalam keputusasaan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Daud menuliskan bahwa dia tuh gak takut bahaya? Daud melihat bahwa lembah yang gelap itu tidak jadi masalah karena Tuhan yang terang itu menyertai dia. Ada terang Tuhan yang menyertai dia. Because God is light. Di 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepadamu, bahwa Allah adalah terang. Di dalam dia tidak ada sama sekali tidak ada kegelapan. Lembahnya sih kelam aslinya, tetapi karena Tuhan ada di situ, terang Tuhan membuat kegelapan itu sirna. Sehingga setiap orang yang bisa melihat ini, waktu Tuhan menyertai dia, kegelapan gak ada yang bisa menghalangi dia. So dia bisa melihat segala sesuatu dengan jelas karena seperti terang yang menyinarinya. Bahkan gadanya melindunginya dan tongkatnya menghibur dan menguatkannya. Dan pagi hari ini saya mau bagikan sebuah kebenaran yang kita pegang teguh, yang harus kita pegang teguh sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita masuk dalam penghujung tahun dan bahkan kita masuk di dalam tahun yang baru sesaat lagi. Gak berapa lama lagi. Yang pertama yang saudara catat adalah God will never leave nor forsake us. He never leave us nor forsake us. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan atau mengabaikan kita. Apapun musim dalam kehidupan kita, saya mau katakan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan saudara. His presence, dia tuh ada. Kita tuh gak pernah sendirian, dia tuh gak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah mengabaikan kita. Bahkan di dalam lembah yang kelam sekalipun, Alkitab mengatakan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Di Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam terjemahan aslinya, pernyataan pertama yang ditulis I will never leave you, itu adalah pernyataan double negatif. Jadi aslinya itu adalah I will never leave you. Pernyataan kedua, di mana dikatakan I will never forsake you, itu bahkan di dalam pernyataan aslinya itu adalah triple negatif. Jadi aslinya adalah I will never forsake you. Wow. Jadi kalau ayat ini kita ambil dari terjemahan aslinya, maka ayat ini akan jadi sebuah quote yang sangat powerful dalam kehidupan kita. Yaitu I will never leave you, and I will never forsake you. Kalau Tuhan berfirman sekali aja udah dahsyat luar biasa, apalagi Tuhan harus mengulangi sampai 2 kali dan sampai 3 kali. I will never leave you,
And I will never, never, never forsake you. Never leave itu artinya bahwa Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Tuhan tuh gak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tuh gak pernah mundur dari hidup kita. Dia gak pernah pergi dari sisi kita. Never forsake itu artinya gak pernah mengabaikan. Tuhan tuh gak pernah mengabaikan kita. Dia tuh gak menyerah dalam kehidupan kita. Malah seringkali kita lah yang menyerah sama Tuhan. Tuhan tuh gak pernah membiarkan kita tanpa pertolongan. Tetapi seringkali adalah kita tidak mengizinkan Tuhan menolong setiap kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita sampai hancur. Tuhan gak pernah membiarkan dirinya untuk melepaskan tangannya dari kehidupan saudara dan saya. Ini adalah sebuah kebenaran, sebuah afirmasi, dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Listen to this. Kalau kehidupan sedang baik-baik saja, banyak orang yang gak terlalu memikirkan atau merasa gak perlu kesadaran bahwa Tuhan itu menyertai dia. It's very easy buat setiap kita untuk bisa terjebak di dalam satu pemikiran. Kalau keadaanku baik-baik aja, kayaknya aku gak perlu terlalu banyak sadar akan Tuhan deh. Kayaknya I'm good, I'm fine. Tetapi ketika musim tidak baik-baik saja, orang bisa kehilangan arah hidupnya. Karena dia tidak tahu dan dia tidak sadar bahwa ada Tuhan menyertai dia. Makanya saya mau encourage setiap saudara, kalau kita membangun kesadaran Tuhan menyertai kita, itu jangan tunggu udah susah, udah kepepet, udah kejeduk, udah masuk lubang, baru kita sadar bahwa Tuhan, kayaknya aku butuh Tuhan. No. Jadilah anak-anak Tuhan yang in every season in our life, kita selalu sadar bahwa Tuhan itu menyertai setiap kita. Gak perlu tunggu keadaannya buruk, gak perlu kita keburu jalan di dalam lembah yang kelam, tapi kita sadar bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Katakan amin. Pastor, bagaimana saya tahu kalau Tuhan itu menyertai saya? This is the questions yang kita bisa tanyakan dalam diri kita. Karena saya gak merasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup saya. Saya perhatikan kalau pada saat saudara di dalam musim yang tidak baik-baik saja, kalau ada orang yang memilih untuk mendoakan saudara, meskipun saudara nggak menyadarinya dan saudara nggak memintanya, Tuhan lagi kirim orang ini untuk menyatakan bahwa dia menyertai saudara. Kalau Tuhan kirim orang yang untuk mendoakan saudara, Tuhan kirim orang untuk mendengarkan doa, keluhan hati saudara, membuka telinganya buat saudara. Kalau ada orang-orang yang peduli sama saudara, Tuhan mengirimkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. He care about us. Dia peduli sama hidup kita. Pada saat kita dalam pujian penyembahan, pada saat kita ibadah, kita lihat ada lirik-lirik lagu yang kayaknya lagunya biasa aja, tapi tiba-tiba lirik ini kayak Tuhan lagi ngomong sama saya. Atau bahkan pada saat kita lihat Instagram kita, pada lihat TikTok kita, pada lagi di FYP-nya lewat lagu, lewat captions, lewat postingan orang, dan tiba-tiba kayak seakan-akan ini apa yang ditulis, apa yang dinyanyikan tuh kayak lagi berbicara sama diri kita sendiri. Ada khotbah di mana kita firman Tuhan diteguhkan, ada kutipan-kutipan dari Instagram, dari sosial media yang pada saat kita buka, tiba-tiba kayak, wah, ini seperti Tuhan ngomong sama saya. Atau pada saat ada perkataan profetik yang dilepaskan kepada kita pada saat kita sedang didoakan. Selalu ada banyak cara Tuhan untuk menyatakan bahwa dia hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. You get the point? Ada yang pernah mengalami gitu? Angkat tangan, lambai tangan. Wow. Kita harus menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu bukan tunggu langit bright. Tiba-tiba surga terbuka lalu Tuhan datang dalam awan kemuliaan. No. Tuhan hadir di saat-saat kita sedang terdesak. Pada saat kita cukup berseru sama Tuhan, Tuhan, I need you, Lord, I need you. Tuhan hadir bisa dengan berbagai cara untuk memberikan kita pertolongan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya mau katakan pagi hari ini bahwa Tuhan bukan hanya hadir, tapi Tuhan juga berdaulat di dalam kehidupan kita. Kalau dia berdaulat berarti Tuhan pegang kendali
di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita nggak ngerti prosesnya. Sekalipun kita merasa bahwa kita tidak lagi dalam kendali dalam kehidupan kita. Saya mau katakan buat setiap saudara, mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus adalah kehidupan di mana kita melepaskan kendali atas kehidupan kita. Jadi kalau ada di kalanya dalam kehidupan kita, kita terasa bahwa aku kayaknya nggak bisa megang hidupku nih. Aku kayaknya lagi nggak bisa hold my life gitu. Ya memang Tuhan mau setiap kita untuk melepaskan kendali hidup kita dan bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau kita berpikir dalam kehidupan kita, kalau kita ikut Yesus, kita masih pegang kendali dalam kehidupan kita, kita punya cara berpikir yang salah. Kenapa? Karena kebenarannya adalah kalau kita mengikuti Yesus, kendali dalam kehidupan kita, kita harus surrender to Him. Dan Dia ada pimpin kehidupan kita. Sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. It's just not percaya Tuhan. Ini bukan cuma sekedar percaya Tuhan. Tapi saya selalu bilang, ikut Tuhan. Selalu saya bilang di dalam gereja ini. Jangan sekedar kita percaya Tuhan. Tapi ikut Tuhan. Karena Yesus berkata bahwa ikutlah aku. Come and follow me. Bukan cuma sekedar percaya. Ya mengerti katakan? Amin. Kalau dia pegang kendali, berarti nggak ada peristiwa yang sia-sia dalam kehidupan kita. Kalau dia pegang kendali, berarti dia nggak pernah terlambat, dia nggak pernah lalai di dalam kehidupan kita. Perhatikan Yesaya 43 pertama ini dikatakan begini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Wow. Waktu saya merenungkan ini ayat personal banget loh. Tuhan begini, I have called you by your name. Tuhan tuh memanggil kita dengan nama kita. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan manggil saudara dengan nama Daniel, Yuli. He called you by your name. You are mine. Kamu adalah milikku. Dia ingat kita. Dia tahu kita. Karena kita ada di dalam hati dan pikirannya. Tuhan itu Tuhan yang personal. Tuhan itu bukan Tuhan yang general, yang oke, Yesus adalah Tuhan orang yang Kristen. Buat orang-orang yang menyembah dia. No, dia adalah God of all. Tapi di tengah semua itu, tapi dia adalah Allah yang personal dalam kehidupan kita. Makanya penting sekali buat setiap kita untuk bisa mengalami Tuhan secara personal dan berjalan mengikuti Dia secara personal setiap hari. Tadi pagi waktu doa sebelum kita mulai melayani, saya diingatkan bahwa jangan sampai kita melayani, masuk dalam pelayanan tapi kita mengabaikan hubungan personal kita sama Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen bisa kejebak, dia bisa ada di dalam gereja, dia bisa melayani, tetapi dia tidak merawat dan memperhatikan hubungan personalnya dengan Tuhan. Seperti tadi dikatakan bahwa ada Maria dan Marta. Maria tahu Yesus, Maria kenal Yesus, tetapi Marta kenal Yesus, tetapi Maria itu jauh lebih dalam hubungannya. Lebih intim, lebih dalam hubungannya dengan Yesus. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan ada Tuhan yang personal. Ayat yang kedua di Yesaya 43, lihat janjinya. Apabila engkau menyeberang air, melalui air, aku menyertai engkau. Atau kau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Wow. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. I'll be with you. Mau menyeberang melalui air, menyeberang melalui sungai, engkau gak dihanyutkan. Sekalipun arus sungainya deras, tapi kalau ada tangan Tuhan yang kuat menopang kita, kita gak akan hanyut. Katakan amin. Tuhan juga bisa berperkara kalau misalnya dia mau bikin belah itu sungai dan menjadi daratan yang kita bisa lewati, Tuhan bisa lakukan itu buat kita. Pada saat kita berjalan melewati api itu gak menghanguskan kita, gak akan membakar kita. Kenapa? Karena Dia adalah perisai perlindungan kita.
Di dalam musim hidup kita, mungkin kita banyak bertanya, kenapa Tuhan aku harus melalui air? Kenapa kau harus melalui sungai? Kenapa aku harus lewat sini Tuhan? Kenapa sih nggak Tuhan aja padamin apinya? Pernah kepikiran gitu nggak? Kita secara manusia pengennya menghindar. Kita secara manusia pengennya menghilangkan. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan ingin kita melewatinya. Kalau kita berpikir bahwa, aduh Tuhan kalau bisa ini jauh-jauh aja dari aku deh. No. Tuhan bukan kalau Tuhan mau tidak menyingkirkan ya berarti Tuhan mau kita melewatinya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Tuhan tidak menyingkirkannya dari hadapan kita, berarti Tuhan mau kita melewatinya. Tetapi seringkali cara kerja Tuhan dan cara kerja manusia itu berbeda. Cara berpikirnya beda. Tuhan tuh gak selalu angkat badai. Tapi kadang dia tuntun hidup kita melalui badai itu, melewati air, menyeberangi sungainya, berjalan di tengah api. Bukan karena Tuhan gak sanggup padamin api, bukan karena Tuhan gak sanggup untuk menghadik badai. Tetapi karena dia ingin di tengah proses itulah dia bentuk hidup kita. Dia menyatakan dirinya, menyatakan penyertaannya, menyatakan kuasanya. Di ayat ketiga, seperti ayat ini. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Kalau kita gak pernah mengalami pengalaman lewatin sungai, lewatin api, lewatin air, kita gak pernah tahu bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Namanya juga juru selamat, berarti harus ada yang diselamatkan. Betul. Kalau kita tidak pernah berada di dalam keadaan seperti itu, keadaan yang perlu diselamatkan, maka kita gak bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Ini poin. Kalau kita melihat bahwa dia adalah Allah yang setia, kalau setia itu berarti dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita, dia adalah yang setia. Nah pertanyaannya, kalau keadaanmu selalu baik-baik saja, dari mana kau bisa tahu bahwa dia adalah Allah yang setia di dalam keadaanmu, dalam musimmu, hidupmu yang tidak baik-baik saja? Ngerti gak maksud saya? Karena dia adalah Allah yang setia, berarti pada saat saudara berada di atas gunung, di bawah lembah, dia akan menyertai saudara karena dia adalah yang setia. Tuhan declare, I am the Lord your God. I'm your Savior. Wow. Ayat keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihimu, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. You are precious to me. You are honor and I love you. Wow. So catat ayat ini, baca lagi sendirian di rumah, buka terjemahan lainnya dan berkata, wow. Aku ini berharga di mata Tuhan loh. Aku dimuliakan Tuhan loh. He loves you so much. Tapi terlepas dari semua itu, saya mau tanya sama saudara, siapa di sini yang pernah tidak merasakan Tuhan? Jujur angkat tangannya. Yang feel like kayak, I don't feel you God. Aku gak pernah merasakan, aku lagi gak merasakan. Atau minimal pernah sekali merasakan bahwa Tuhan, I don't feel you. Aku gak merasakan kau hadir dalam hidupku. Saudara catat ini, hadirat Tuhan itu tidak berdasarkan perasaan kita semata. Perasaan bukanlah bukti bahwa Tuhan itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali terjadi pada saat ketika kita merasa Tuhan jauh, sesungguhnya kita yang sedang menjauh dari Dia. Dan kita harus cek dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau saudara merasa saudara tidak, you are good, you are fine, artinya gak melakukan kesalahan, melakukan dosa. Saudara harus tahu bahwa untuk bisa menyadari Tuhan hadir itu gak harus selalu dengan perasaanmu. But you need to believe, kamu harus percaya bahwa Tuhan itu hadir menyertai saudara. Tapi kalau misalkan saudara merasa Tuhan jauh dan saudara melakukan kesalahan, dosa itulah yang membuat saudara, memisahkan saudara menjauh dari Tuhan. Karena dosa yang belum diakui,
Mengikut Tuhan dan percaya Tuhan itu bukan berarti bahwa selalu di dalam momen-momen yang merinding-merinding karena kebanyakan malah nggak begitu. Saya mengajak setiap saudara untuk bisa memahami, kalau saudara ikut Tuhan, merasakan Tuhan hadir, tidak selalu harus merasa merinding-merinding dahulu, baru saudara merasa bahwa Tuhan ada di sini. Tapi justru seringkali pada saat saudara lagi nggak merasa merinding, lagi saudara terdesak, lagi saudara terjepit, tapi saudara tuh berseru sama Tuhan, Lord help me. You feel nothing but fear. Tapi ada ketakutan, ada kekhawatiran. Aduh gimana ini Tuhan, gimana ini Tuhan. Tapi kalau kamu berseru sama Tuhan, Tuhan tuh hadir dalam kehidupan saudara dan dia nggak pernah jauh dari hidup saudara. Karena untuk bisa percaya kepada firman Tuhan gak bisa divalidasi oleh perasaanmu. Karena perasaan kita terbatas. Seringkali kita membuat kehadiran atau keberadaan masalah, kekhawatiran, ketakutan itu lebih besar daripada kehadiran Tuhan. Sudah tahu kenapa? Karena kita fokusnya pada kehadiran masalahnya daripada kehadiran Tuhan. Yang berkuasa, yang berdaulat, yang menyertai, yang melindungi dan menyelamatkan kita. Pernah perhatikan apa yang terjadi dengan perempuan yang, saya nggak perlu buka. Perempuan pendarahan 12 tahun yang dia punya masalah yang sangat besar. Dia bangkrut karena habisan untuk berobat. Sakit pendarahan yang nggak sembuh-sembuh. Belum lagi rasa malu, rasa takut, rasa tertolak. Karena pada waktu itu bangsa Israel, orang-orang Israel melihat orang yang perempuan pendarahan itu najis dan itu harus disingkirkan dan gak boleh dekat-dekat. Bahkan orang yang tersentuh dengan dia aja itu najis. Tersentuh dengan pakaiannya aja najis gitu. Harus ditahirkan kembali. Betapa repotnya dulu 2000 tahun lalu, untung kita hidup di Indonesia hari ini. Betapa rumitnya. Dia punya pilihan untuk menyerah dalam keadaannya. Tapi dia fokus kepada Yesus dan dia tahu Yesus sedang hadir pada waktu itu di tengah kerumunan manusia yang banyak. Dia kejar Yesus, dia punya iman kepada Yesus, dia percaya bahwa kalau asalku jamah jubah-jubahnya aja, aku mengalami kesembuhan. Dia fokus kepada Yesus daripada keadaannya. Yang mengerti katakan amin. Bisakah kita belajar bahwa di tengah musim yang gak baik-baik saja kita tetap stay fokus kepada pribadi Tuhan yang pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Yang kedua adalah, kebenaran kedua pada pagi hari ini adalah God love us so much. Di ayat keempat dikatakan tadi, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya sedikit lagi masuk soal dosa. Tuhan itu membenci dosa, tapi dosa tidak pernah membuat Tuhan berkurang mengasihi kita. He hates sins. Dia benci banget. Tapi itu tidak pernah mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Dosa memang tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Tapi dosa bisa menghalangi diri kita untuk mengalami kasih Tuhan. Dosa membuat hati kita tumpul. Membuat kita menjauh dari Tuhan. Membuat kita lagi gak peka kepada kehadiran Tuhan. Membuat hidup kita menjauh dari Tuhan. You get the point? Bahkan itu sudah terjadi dari awal penciptaan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kabur Adam dan Hawa, melarikan diri. Sampai Tuhan nanya, where are you Adam? Dosa itu menjauhkan manusia dari Tuhan. Menghalangi kita untuk menerima kasih Tuhan. Di Roma 5 ayat 8 kebenarannya adalah seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Justru kebenarannya ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kita melalui kematian Yesus. Nah, saya mau bicara lebih dalam tentang kasih Tuhan. Bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan saja dia sayang sama kita.
Bukan saja dia menerima kita apa adanya, atau dia care sama hidup kita. Yes, ini benar. Tapi tahukah saudara bahwa kasih Tuhan juga muncul dalam bentuk pendisiplinan? Di Ibrani 12 ayat 5 dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah kamu putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat ke-6, karena Tuhan menghajar, atau dengan terjemah lainnya, mendisiplin orang yang dikasihinya. Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Wow, Tuhan mendisiplin kita itu bukan karena dia marah, tapi karena kita adalah anak-anaknya. Firman Tuhan mengatakan justru orang yang tidak mau didisiplin, orang yang dibiarkan seenaknya, justru bukanlah anak. Kalau kita didisiplin, berarti kita adalah anaknya. Disiplin adalah cara Tuhan untuk meluruskan jalan kita. Untuk menyelamatkan kita dari kehancuran, menyiapkan karakter kita untuk panggilan Tuhan yang lebih besar. Disiplin untuk memurnikan hidup kita. Disiplin membuat hidup kita menjadi in order. Teratur, terarah, tertata. Punya prioritas. Tadinya hidup kita berantakan, gak jelas. Waktu kita hidup di luar Yesus berantakan, hidup gak punya arah, gak punya tujuan, gak punya prioritas. Lalu Tuhan datang dengan kasih-Nya untuk menata kembali, menata ulang hidup kita. Sehingga kita bisa menempatkan yang terpenting dan terutama, yaitu Tuhan pada tempatnya yang pertama dalam kehidupan kita. Saudara catat ini, kasih Tuhan itu juga membentuk, bukan hanya memeluk. Katakan sama saya, kasih Tuhan memeluk dan membentuk saya. Kalau kita berpikir bahwa kasih Tuhan itu selalu meluk, selalu care, yes, that's true. Tapi di sisi lain kasih Tuhan juga membentuk setiap saudara dan saya, bukan hanya sekedar memeluk. Bahkan catat baik, bahkan no-nya dari Tuhan, itu juga ada bentuk kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada doa yang gak dijawab oleh Tuhan. Artinya Tuhan jawab no. Ada pintu yang Tuhan tutup. Ada jalan yang Tuhan belokkan. Ada rencana yang Tuhan berkata tidak. Meskipun kita sangat pengen banget. God's no is our protection. Kalau Tuhan bilang no, itu adalah perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali kita baru sekian tahun kemudian baru menyadari kalau pada waktu itu Tuhan bilang iya, hidup gua hancur nih. Pada saat Tuhan bilang no, kita bisa, wah kenapa ya Tuhan? Kok doaku gak dijawab? Kok gak yes? Kok hidupku gak sesuai yang aku doakan? No dari Tuhan seringkali itu menjadi penyelamat saudara dan saya. Karena tujuan Tuhan, kasih Tuhan itu berhidup kita, bukanlah untuk membuat kita nyaman, tetapi membuat setiap kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Katakan amin. Saya gak tahu seberapa kali di tahun ini Tuhan say no buat saudara. Terkhususnya di tahun ini. Kalau jika itu ada, itu adalah perlindungan Tuhan buat setiap saudara. Menjauhkan saudara dari hubungan yang salah. Menjauhkan saudara dari koneksi yang salah. Menjauhkan saudara dari pekerjaan yang salah. Menjauhkan saudara dari proyek yang salah. Menjauhkan saudara dari bisnis yang salah. Menjauhkan saudara dari kota yang salah. Coba renungin. Setahun ini Tuhan bilang no apa sama saya? Kita hari ini mungkin kita gak ngerti. But one day, kita akan dibuat paham oleh Tuhan. Bahwa, oh kalau waktu itu Tuhan bilang yes ya, hancur nih hidupku nih. Saya tahu kenapa, karena cara hidup kita itu terbatas. Kenapa? Karena kita itu, format waktu kita itu adalah kronos dalam bahasa Yunaninya. Kronos dari kata kronologi, itu dari kata kronos. Yang hidup itu artinya sesuai dengan urutan waktu. 1 Desember, habis itu besok 2, besok 3, besok 4. Hari ini A, besok B, besok C, besok D. Jadi sesuai urutan waktu. Kita gak bisa tahu apa yang ada di depan sana di 1 Januari, kita gak bisa tahu. Karena apa? Hidup kita itu berdasarkan kronos.
kronologi. Tapi Tuhan cara kerjanya beda, dia lihat hidup kita seluruhnya. Makanya waktu Tuhan itu disebut kairos atau waktunya Tuhan dalam bahasa Yunaninya. Karena dia adalah Allah yang adalah alfa dan omega, dia awal dan terakhir. Dia sudah lihat hidup kita dari awal, in the beginning to the end. Dia sudah ada di sana. Dia sudah ada di 1 Januari, dia sudah ada di akhir hidup kita. Karena dia sudah hadir, dia berdaulat, artinya di dalam setiap langkah kehidupan kita, kalau dia tahu itu ada bahaya di situ, dia say no sama kita. Di setiap ada persimpangan jalan dalam kehidupan kita, waktu kita mau ke kanan, dia bilang no, kamu ke kanan. Ke kiri, dia mau suruh kita ke kanan. Kalau kita mau ke kanan, dia suruh kita ke kiri. Waktu kita mau maju, stop, jangan maju. Depanmu bahaya, jurang. Mundur. Waktu kita mundur, kita merasa, aduh kok hidup gua kayaknya mundur dia. Padahal Tuhan bilang, no, I will open the way for you. New way, new door. Dia berada di persimpangan jalan dalam kehidupan kita, di belokan-belokan tajam dalam kehidupan kita. Saya mau pagi hari mau bicara sama saudara, wake up, sadar bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. In every season in our life. But God is gracious. Tuhan itu penuh kasih karunia. Sekalipun kita salah ngambil jalan, Tuhan bisa angkat kita kembali. Yuk bangkit kembali, yuk kembali lagi kepada tujuanmu. Itulah Tuhan kita. Dan berapa banyak keputusan bodoh yang kita lakukan dalam kehidupan kita. But that's okay. Udah berlalu kok. Gak bakal bisa diulangi lagi, gak bisa kembali lagi. Nah sekarang ayo jalan. Yuk aku bawa kamu tuh ke sana. Karena dia adalah Allah yang adalah Alfa, dia Allah yang Omega. God's no is not a rejections, but it is a new directions. Tuhan bilang no, itu bukan berarti penolakan dari Tuhan, tetapi adalah jalan atau arah yang baru yang Tuhan set dalam kehidupan kita. Katakan amin. Bisakah kita berkata bahwa I fear no evil because God love me so much. Aku gak takut bahaya dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena aku tahu ada Tuhan yang menyertai aku. Aku tahu di depan ada apa, tapi Tuhan sudah menjaga hidupku di sana. Nothing to fear, nothing to worry. Katakan amin. Katakan amin. Yang ketiga yang terakhir, give us His word. Tuhan kasih kita firman-Nya. Dan firman-Nya itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu memerdekakan kita sekaligus juga melindungi kita. Firman Tuhan itu memberikan kita kebenaran, memberikan kita batasan, memberikan kita nilai, memberikan kita prinsip-prinsip kehidupan. Saudara bisa bayangkan kalau orang main sepak bola gak punya aturannya. Jumlah orang boleh sesukanya. Dia 11, gue mau 15, mau apa lu? Cetak gol sesuka-sukanya. Di depan gawang bukan pakai kaki, pakai tangan. Emang lu main volley? Ukuran gawang bisa sesuka-sukanya. Kalau lu ukurannya mesti 2 meter, kalau gue setengah meter aja gawang. Cara ngambil bola bisa suka-sukanya. Kalau tackle biasa tackle-nya bersih atau rebut bola. Enggak, ini mesti disikut, ditonjok, dipukulin orangnya. Ini main bola apa tawuran? Apa yang terjadi kalau kita di dalam kehidupan ini gak punya aturannya? Kekacauan. Mana bisa sepak bola menjadi permainan yang bisa dinikmati kalau nggak ada aturannya. Sesuka-suka kita sendiri. Sebebas-bebas kita sendiri. Saya masih nggak lupa banyak orang yang kecewa berat. Saya lupa tahun lalu ya. Yang waktu Indonesia lawan Bahrain. Ingat nggak? Siapa yang nonton bola itu coba? Oh yang lain Kudus, Holy, semua nggak ada yang nonton bola. Udah 2-1. Saya lupa 9+6 ya. Harusnya wasit tiupin peluit tuh, habis enggak dia corner di menit keberapa tuh? 90+9 ya? Apa plus 10? Itu pertandingan masih jalan.
corner masuk lagi si Bahrain 2-2 jadinya. Wah, marah semua. Wasitnya habis dicaci maki. Netizen udah wah, marah satu Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana sebuah pertandingan bisa dinikmati kalau ada kecurangan, tidak aturan yang jelas? Tapi kalau kita kalah fair, it's okay. Kita juga rela kok gitu. Tapi kalau gak ada aturan yang jelas, karena kamu mainnya di Arab misalnya, sesuka-suka kamu sendiri, mana bisa dinikmati? Demikian hidup kita. Kalau kita hanya bisa boleh sebebas-bebasnya, sesuka-sukanya di dalam hidup ini, pantesan hidup kita kacau, balau. Pertanyaannya, mana bisa dinikmati hidup ini? Bagaimana kita bisa menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita? Kalau hidup kita masih suka-sukanya sendiri. Kita tahu, dari awal penciptaan, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama di Taman Eden, Adam dan Hawa itu justru sesuka-sukanya dialah. Maka seluruh manusia itu jatuh di dalam dosa. Tuhan udah bilang jangan itu makan itu buah. Akibatnya dia makan dan akibatnya sampai hari ini. Karena dia gak mau, dia against the will of God. Dan akhirnya sampai hari ini. Orang butuh penebusan dari Yesus. Pastor, kalau hidup saya dibatasi kayak gitu, jadi susah gerak dong, gak enak dong jadi orang Kristen. Kayaknya kebenaran itu membatasi ruang gerak saya dong, Pastor. Saya mau katakan sama saudara, kalau hidup kita berseberangan dan kebenaran, maka kebenaran itu akan terlihat seperti membatasi ruang gerak kita. Saya ulangi sekali lagi. Kalau di dalam hidup kita memilih hidup kita untuk berseberangan dengan kebenaran, maka kebenaran itulah terlihat seperti membatasi kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memberikan kita kebebasan dan kemerdekaan sejati buat setiap saudara dan saya. Katakan amin. Kebenaran itu seperti pagar pengaman yang melindungi kita. Saudara kalau punya rumah 2 lantai, pasti kalau punya void ada railingnya. Di mall ini berlapis-lapis lantainya, di setiap void itu pasti punya railingnya. Pertanyaan saya, railing itu membatasi ruang gerak saudara atau melindungi saudara? Kalau kita punya cara berpikir yang benar, itu untuk melindungi saya. Bukan untuk membuat saya membatasi ruang gerak saya. Bayangkan kalau kita nggak punya railing dalam kehidupan kita, kapan saja kita bisa jatuh ke bawah. Makanya orang kalau yang nggak pernah hidup di dalam kebenaran, nggak punya pagar pengaman, pantasan sering jatuh. Kenapa? Karena dia nggak punya kebenaran, the truth, boundaries yang melindungi dia dan menjagai dia. Dan kita selalu punya pilihan dalam hidup ini untuk tetap mengikuti kebenaran atau tidak. Kita mau memilih, kita mau hidup di dalam terang Tuhan atau kita mau tetap hidup di dalam gelap. Because sins grow best in the dark. Karena dosa itu bertumbuh yang terbaik di dalam kegelapan. Don't manage sins, but confess our sins. Saya cuma kembali lagi, saya nggak tahu kenapa tuh perenungan ini banyak ngomong soal dosa. Saya nggak tahu berapa banyak hari-hari ini gereja khotbahin tentang dosa. Saya cuma kasih tahu sama saudara, don't manage sin, but confess sin. Akui di hadapan Tuhan. Ini kan nggak apa-apa, ini kan kecil aja. Udahlah, ini Tuhan juga ngerti lah. Ini mah nggak apa-apa. Tuhan juga ampuni kok. No. Don't manage, confess. Bukankah ini adalah waktu yang terbaik? Di sepanjang tahun ini kita bisa datang sama Tuhan dan we can confess to Him. Lord, I'm sorry. Aku lakukan kesalahan. Mungkin bukan soal, jatuh di dalam dosa yang parah. No, kadang-kadang kita bisa ada kesombongan di dalam hati kita. Kita meninggikan diri kita daripada orang lain. Confess. Akui di hadapan Tuhan. Saudara catat ini, sin and truth cannot grow together in our heart. If you love sin, truth will never grow in your heart. Kalau kamu mencintai dosa, kebenaran gak akan pernah bertumbuh dalam hatimu.
But if you love truth, sin will never grow in your heart. Kalau kita mengasihi kebenaran, mencintai kebenaran, maka dosa itu nggak akan pernah bertumbuh di dalam hati kita. Dosa dan kebenaran nggak bisa tumbuhnya bareng-bareng. Kalau saudara memilih untuk tetap hidup di dalam dosa, maka kebenaran Tuhan itu nggak bisa ada pernah masuk di dalam. Tapi sebaliknya kalau saudara bertumbuh dengan kebenaran, dosa nggak akan punya ruangan di dalam hatimu. Kalau kita mencintai dosa, kasih Tuhan nggak pernah akan bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dosa membuat kasih kita dingin sama Tuhan. Makanya som-som kuku. Saudara mau ikut KKR, mau atarko, tumpang tangan, saudara dapat api, pulang on fire, berapi-api, menyala-nyala. Tapi kalau saudara masih hidup dalam dosa, api itu sebentar kayak disiram sama es, air es, dingin kembali. Katakan amin. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran itu sendiri kalau kita sendiri nggak pernah hidupnya diisi oleh kebenaran itu. Kalau kita nggak mempelajari kebenaran itu. Saya mau tutup dengan ini. Kalau saya nyetir di negara baru, saya suka kalau liburan, saya suka traveling, saya kalau bisa saya nyetir mobil sendiri. Contohnya kayak beberapa waktu lalu waktu saya pergi ke US dan saya nyetir di setir kiri. Walaupun sudah beberapa kali kagok juga gitu. Biasanya saya pelajari rambu-rambunya. Saya search. Ini kalau rambu ini apa? Rambu ini apa? Aturan lalu lintasnya seperti apa? Kalau di bundaran seperti apa? Kalau parkir gimana? Kalau ada kata stop sign itu mesti ngapain? Dan saya baru tahu kemarin gara-gara seseorang ngasih tahu saya. Kalau di US setiap kali ada pelang stop, itu nggak peduli ada apapun, lu mesti stop mobilnya. Dan cara stopnya itu lucu. Begitu ada sign stop, kita berhenti total, stop. Berhenti 2-3 detik, lalu kita jalan lagi sedikit, lalu mesti stop lagi. 2-3 detik. Supaya kita melihat kanan kiri, itu blind spotnya ada kendaraan nggak di kanan kiri. Begitu aman, baru kita boleh jalan. Jadi bayangin, kalau kita pergi ke tempat yang banyak persimpangan jalan, stop. Jadi lama banget kan jalannya. Berhenti, 2-3 detik, jalan sedikit, berhenti lagi, 2-3 detik, baru jalan. Dan itu semua melakukan itu. Saya pernah awal-awal nggak ngerti, saya stop bentar, abis itu saya jalan. Diomel-omelin. Aturannya kayak gitu. Makanya di Amerika kecelakaan kendaraannya tuh dikit sekali kalau yang udah di jalan-jalan yang persimpangan seperti itu. Kalau di Indonesia, saudara jawab sendiri. Ada stop, kosong, hajar. Di US mau ada kosong, nggak ada siapa-siapa, stop. Ikutin tadi, stop, jalan sedikit, stop. Itu padahal nggak ada orang, nggak ada sama sekali. Nggak ada kendaraan, nggak ada orang lewat, nggak ada sepeda, nggak ada motor, mesti stop. Kenapa aturan itu mesti ada? Melindungi saudara dan saya. Katakan sama saya, firman Tuhan melindungi hidup saya. I fear no evil karena saya hidup di dalam kebenaran. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, you will never feel evil. Kalau saudara gak perlu takut yang namanya kejahatan. Kesimpulannya, kita baca yuk di Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tadi udah dibaca sama Lamria, gak tahu dia nyontek saya punya catatan khotbah apa ya? Saya bilang, ini ayat gua nih. Dia baca juga. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya sebagai penutup ya. Siap? 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya ia tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, sebab di tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dan sekarang sampai selama-lama. Ulangi sekali lagi, tapi ganti mu-nya ganti aku. Dengan lebih sungguh-sungguh, oke? Yuk, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjangkitkan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya.